ditentukan oleh karena kebenaran firman. Karena firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan hidup. Firman-Mu yang akan menjadikan apa yang tidak ada menjadi. Firman yang hidup yang akan menghidupkan, akan mendukung hidup kami, dan yang akan mengarahkan hidup kami ke jalan yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, berapa yang kami di dalam nama-Mu Yesus, firman-Mu yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan waktu sehingga kita masih dapat, kita mau beribadah di tempat ini, bukan secara individual, tetapi itu semua mereka rencana Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita ada sampai hari ini bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan kita. Itu adalah anugerah Tuhan sendiri bagi kita, sehingga kita ada saat ini. Perlu kita syukuri. Jikalau bukan Tuhan yang mengarahkan kita, yang menggerakkan hidup kita, saya percaya kita tidak ada di tempat ini seperti hari ini. Saya percaya oleh karena Tuhan kita baik, sangat baik dan selalu baik bagi kita, maka sampai hari ini kita ada sebagaimana kita. Itu adalah anak Tuhan bagi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Kehidupan kita sebagai manusia perlu perjuangan. Jikalau tanpa perjuangan, maka kita tidak mendapatkan sesuatu. Itu yang dialami oleh bangsa Indonesia beberapa tahun. Bangsa Indonesia merdeka dari tangan penjajah oleh karena perjuangan dari leluhur. Mereka begitu berjuang untuk merebut kemerdekaan bangsa ini. Bukan sesuatu hal yang mudah, bukan sesuatu hal yang gampang, namun itu sesuatu hal yang sulit. Namun mereka tidak pernah menyerah dalam mereka berjuang. Karena jikalau mereka menyerah, maka bangsa ini tidak akan direbut dari penjajah. Sehingga sampai saat ini kita tidak terjajah oleh bangsa lain atau oleh orang-orang lain. Walaupun bangsa ini sudah merdeka, namun perjuangan bangsa ini tidak berhenti sampai sini. Pemimpin bangsa ini mereka terus bersatu bergandeng tangan untuk memperjuangkan bangsa ini sehingga bangsa ini semakin hari semakin maju. Tanpa perjuangan maka bangsa ini tidak
setara dengan bangsa-bangsa yang lain. Sampai hari itu mereka selalu berjuang untuk memimpin bangsa ini sehingga bangsa ini maju setara dengan bangsa-bangsa yang lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, demikian kita sebagai orang percaya. Jikalau kita mau lihat kehidupan kita hari lepas hari lebih baik dari sekarang, maka kita harus berjuang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, baiklah kita akan melihat firman Tuhan pada hari ini. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat ke-17. Kalau sudah ketemu, saya akan membacakan ayat yang ke-6. Bapak Ibu jemaat ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita sama-sama membaca. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut agama yang menganut ajaran dunia, yang memberi nasihat kepada Bapak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang memegang kepada ajaran ini. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan panggil mereka dengan pedang yang mulutku ini. Hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, Tuhan akan kuberikan kemenangan yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh Tuhan. Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, sekaligus mereka yang melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, jemaat Pergamus adalah jemaat ketiga, di mana kita tahu bahwa kehidupan mereka pada waktu itu tidak mudah. Orang Kristen yang hidup di zaman itu sulit karena banyak hal yang harus mereka alami, banyak tekanan, banyak persoalan, banyak masalah maupun penderitaan pun bisa jadi. Namun mereka disyukuri bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka, mereka bisa melewatinya
karena campur tangan Tuhan sendiri. Itu pun yang terjadi di dalam kehidupan kita sampai hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di sini ada 3 hal yang saya catat di sini. Hal yang pertama, kita melihat di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga saya akan bacakan. Aku tahu mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat kata iblis, dan engkau berpegang kepada anak, dan engkau tidak mengangkat iman kepada juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang kubunuh di hadapan kamu. Di mana iblis diam? Bapak Ibu jemaat yang dikasih, di ayat ini berbicara bahwa ada pertolongan Tuhan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat yang ada di Pergamus. Ada campur tangan Tuhan yang ada di sana, sehingga sebagian jemaat tidak terpengaruh iman mereka. Jikalau tidak ada campur tangan Tuhan, maka ketika ada hal-hal yang membuat mereka, maka saya percaya bahwa mereka pasti meninggalkan Tuhan. Ini adalah salah satu perjuangan iman mereka kepada Tuhan. Dari ayat ini kita melihat Allah menguji jemaat yang ada di sana, seperti 2 minggu yang lalu yang kita dengar. Allah hadir di sana sehingga di dalam penderitaan apapun, penyayang apapun yang terjadi, mereka senantiasa mempertahankan iman mereka, walaupun itu sesuatu hal yang sulit. Bapak Ibu jemaat yang dikasih, hidup di Kristenan pada zaman ini tidak mudah. Itu sulit, bahkan itu bisa mempertaruhkan iman. Jikalau kita salah mengambil keputusan, itu yang dialami oleh jemaat yang ada di sana. Sebagian mereka mempertahankan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka, dan sebagian juga tidak mempertahankan. Saya percaya jikalau Tuhan yang menguji, maka hal itu murni. Karena itu Tuhan sendiri yang menilai dari dasar hati yang sehat. Tetapi jika manusia yang menguji, maka itu ada sesuatu dalam hati Tuhan sendiri yang menguji jemaat yang ada di sana. Karena mereka mempertahankan iman mereka, tidak ikut di dalam ajaran-ajaran yang lain. Mereka tahu bahwa siapa itu Tuhan. Itu yang terjadi. Saya percaya juga bahwa kita di tempat itu, kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Otomatis kita dipilih Tuhan supaya kita menjadi pilihan. Dan jika Tuhan yang memilih kita sampai hari ini, maka Tuhan juga akan menuntut perjalanan hidup kita hari ini. Walaupun di dalam perjalanan kita kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang terjadi, tidak sesuai dengan kenyataan,
kita juga dipuji Tuhan. Oleh karena itu, biar iman kita dipertahankan sampai kapanpun, keadaan situasi apapun. Itulah yang akan membawa kita semakin kita menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, kita melihat di ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Belial, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Yang kedua yang saya ambil sini adalah Tuhan menegur sebagian jemaat yang sah karena mereka berbalik dari jalan yang benar. Mereka tinggalkan Tuhan. Mereka kembali di jalan yang mereka pilih. Tuhan menegur mereka karena mereka sudah jauh daripada Tuhan. Di sini dikatakan mereka menyembah berhala. Mereka mengikuti ajaran-ajaran sesat. Mereka mengikuti ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang membuat mereka jauh daripada Tuhan. Kita semua tahu bahwa berhala adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Berupa apa saja, baik patung yang berukiran, baik matahari, bulan, bintang, atau maupun apa saja, itu menjijikkan bagi Tuhan. Kehadiran Belial dan Balak, ajaran mereka menyesatkan sebagian orang, sehingga mereka tidak berpaut kepada kebenaran. Saya percaya bahwa ajaran Belial dan Balak menyesatkan banyak orang, karena orang-orang yang disesatkan adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Mungkin kira-kira seperti itu, sehingga mereka mudah disesatkan. Ketika kehadiran mereka di sana, apa yang disampaikan, mereka mudah mengambil keputusan karena iman mereka tidak kuat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, itu yang terjadi di zaman ini, dan sampai hari ini pun pengajaran-pengajaran seperti itu pun selalu berkembang di mana. Jika kita tidak paham akan kebenaran, maka kita pun berpikir dari sini. Karena Alkitab berkata bahwa di akhir zaman muncullah pengajaran-pengajaran seperti itu yang berusaha untuk menyesatkan banyak orang, sehingga banyak orang bisa jatuh di dalam. Padahal di dalam Alkitab Allah ingatkan kepada bangsa Israel, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Jangan membuat bagimu
Mereka sudah tahu, mereka sudah diingatkan, bahkan mereka sudah mengerti. Namun mereka disesatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, jika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak ada hal-hal lain yang harus kita sembah. Karena kita sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Jika masih ada hal-hal yang kita sembah, itu akan membuat kita semakin hari semakin kita tidak mengerti jalan mana yang harus kita ambil, jalan mana yang sebenarnya yang harus kita ambil. Karena kita percaya bahwa Tuhan padahal di dalam Alkitab tidak membolehkan. Jika percaya bahwa Tuhan, maka satu akan sembuh, satu akan menuntut. Kenapa satu dipilih? Kenapa satu? Dan iman kita sebagai orang Kristen tidak didasari seperti ini. Dan pengembangan berhati sampai hari itu berkembang maju bagi orang-orang yang mau melakukan ini. Kadang-kadang kita melihat melalui ramalan khayal, kadang-kadang membuat orang tersandung dengan hal seperti itu. Hal ini terjadi di jemaat Pergamus pada saat dan sampai hari ini pun ajaran-ajaran itu berkembang. Asal kita bisa membedakan. Jika hal itu terjadi dalam hidup kita, bisa kita bedakan mana yang benar, mana yang baik, dan mana yang tidak benar, dan mana yang salah. Karena kita sudah tahu kebenaran yang senantiasa menuntut perjalanan hidup kita dari hari ke hari sampai hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi. Dan yang ketiga, kita melihat di ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan perangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Hal yang ketiga yang saya catat di sini adalah Tuhan ingatkan kepada mereka. Tuhan sadarkan mereka supaya apabila ada yang sudah terjauh di situ, maka mereka bisa kembali kepada Tuhan melalui pertobatan. Pertobatan itu adalah tinggalkan kehidupan yang lama, tinggalkan dosa, tinggalkan perbuatan yang lama, dan kembali ke jalan yang benar. Allah ingatkan mereka supaya mereka kembali di jalan yang benar.
karena Allah adalah kasih. Dia selalu mengasihi kita sebagai umat manusia. Dia tidak cemburu. Jikalau mengambil keputusan untuk bertobat dan tinggalkan kehidupan lama, maka dia akan menerima kita apa adanya. Seperti anak bungsu yang dia bertahun-tahun dia tinggalkan rumah, dan ketika dia mengambil keputusan untuk kembali, sang bapak menerima anak itu apa adanya. Demikian juga kehidupan kita dengan Bapak kita di surga. Bapak kita menerima kita apa adanya. Jikalau kita mau bertobat, jikalau kita mau mengakui kesalahan dan perbuatan kita, maka kita diterima. Hal itu pun terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat-umat. Bukan pada waktu di jemaat di pertama, tetapi pertobatan itu penting bagi supaya kita Tuhan mengakui kita bahwa kita ini adalah anak kepunyaan sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, apa yang kita pelajari, apa yang kita petik dari firman Tuhan ini, yang kita pelajari dari firman Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita perlu membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apabila ajaran-ajaran tertentu yang berkembang hari-hari, yang berusaha untuk menyesatkan banyak orang, dari situlah kita bisa membedakan apakah ini benar atau apakah ini salah, apakah ini atau tidak. Dari situlah kita bisa memahami, dari situlah kita bisa tahu bahwa firman yang asli dan yang tidak asli. Dan Alkitab berkata bahwa nabi-nabi palsu ketika mereka datang, mereka juga akan memakai nama Yesus. Tetapi dari buahlah kita bisa mengikuti mereka. Dari buahlah kita bisa kenal mereka. Sulit untuk kita bedakan. Namun, jikalau firman Tuhan kita hidupi di dalam hidup kita, firman Tuhan yang kita baca tertanam di dalam hidup kita, maka kita dimampukan untuk bisa membedakan hal itu. Karena yang asli dan yang palsu pasti berbeda, tidak sama. Ada perbedaan, tetapi kalau selama hidup kita dan kita tidak berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, maka akan berombak-ambing dengan ajaran-ajaran seperti yang terjadi di jemaat Pergamus di ayat yang ke-14. Mereka tidak membedakan itu salah,
itu tidak benar, tetapi justru mereka mengikuti, mendengarkan, bahkan melakukannya di dalam kehidupan mereka. Ini menjadi persoalan. Dan yang kedua, dari firman Tuhan ini kita bisa belajar supaya kita peka akan suara Tuhan dan suara dunia. Jikalau tidak ada kepekaan dari kita, maka kita tidak bisa membedakan mana dunia, mana gerak, mana gerak, dan mana yang yang jelas. Kalau dari Tuhan, di sana ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada sukacita, ada kebahagiaan. Itu dari atas, dari Tuhan. Dan jikalau dari dunia, di sana ada kekhawatiran, kebimbangan, ada keraguan, bahkan ada ketakutan bisa terjadi. Dari situlah kita bisa membedakan. Dari situlah kita bisa tahu yang asli dan yang tidak asli. Perlu kepekaan kita kepada Tuhan, supaya sebelum segala sesuatu terjadi, kita sudah peka, kita sudah tahu, kita sudah memahami bahwa ini asli atau tidak, supaya kita tidak diombak-ambingkan oleh arus dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah semakin hari kehidupan kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Lewat persekutuan kita dengan Tuhan, maka kita akan meraih sesuatu. Kita akan meraih kebahagiaan di dalam kehidupan. Selalu kita mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan juga mendekatkan hidupnya kepada kita. Itu yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan, supaya pertumbuhan iman kita semakin hari semakin maju, semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan, dan kita menghasilkan buah yang benar dan baik. Melalui buah yang kita hasilkan bisa dinikmati oleh orang, bisa dinikmati oleh orang-orang lain yang berada di sekitar kita. Itulah kerinduan Tuhan bagi kita, untuk kita melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan taburkan bagi kami. Bagi hamba-Mu berdoa biar Allah sebagai guru yang agung yang akan menyempurnakan kita, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan umat-Mu,
Jadi kita di dalam kehidupan menjalani hari-hari mereka, melewati tantangan masalah. Mereka senantiasa memandang kepada Tuhan, berserah sepenuh hanya kepada Tuhan, karena hanya kepada Tuhan satu-satunya pengharapan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Teguhkanlah iman dan kepercayaan kami, supaya kami kuat memperjuangkan iman kami. Semakin hari semakin kami dewasa. Masih hadirlah Tuhan di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Ajarilah kami supaya kami sehat, mengakui segala bertobat dan tinggalkan kehidupan yang lama, dan kami mau kembali ke jalan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan tidak ingin satu manusia di dalam dunia hilang dari hadapan